Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Hanif Al-Qadri kembali bersama saudara dalam ruang virtual untuk mata kuliah Public Relation atau Manajemen Humas. Saya hanya mengingatkan bahwa setiap topik yang kita bahas setiap minggunya itu tidak parsial, tapi bagian per bagian yang merupakan satu badan tentang keseluruhan kegiatan dari public relationnya sebuah lembaga, sebuah perusahaan atau organisasi. Dan kali ini kita akan coba lihat external public relation. Artinya kekuatan dari sebuah perusahaan atau sebuah lembaga ada di tangan publiknya. Seberapa hebat hubungan yang dibangun oleh para praktisi PR dengan mereka, apakah internal dan eksternal, maka akan sebegitu hebat pula hasil produk karya jasa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Sehingga ini menjadi sebuah kepercayaan bagi keseluruhan masyarakat yang terkenai secara langsung ataupun tidak, yang dianggap punya kapabilitas dengan organisasi atau perusahaan tersebut. Kalau kita menganggap ini dalam kaitan bisnis atau perusahaan, maka perusahaan menjadi perusahaan yang dipercaya, produk-produk yang dihasilkan akan sangat dipercaya dan bisa diterima oleh masyarakat umum sebagai calon customer. Dan kali ini kita fokus membahas external public relation. Banyak sekali sebenarnya. Siapa external public relation ini? Komunikasi eksternal, kalau kita coba kaji dari sisi komunikasinya, adalah proses komunikasi atau pertukaran message atau informasi yang terjadi di antara organisasi, antara lembaga, antara pihak, antara perusahaan dengan pihak-pihak lain yang secara umum ada di luar organisasi atau lembaga tersebut, atau kita menyebutnya khalayak yang berada di luar organisasi. Dan mereka itu pada umumnya banyak dan hampir semuanya punya kaitan dan keterlibatan langsung ataupun tidak memberikan efek dan dampak bagi lembaga. Begitu juga sebaliknya. Public external pada akhirnya akan menjadi sasaran dari kegiatan, bahkan hampir semua kegiatan public relation menjadikan public external sebagai sasaran akhir, yaitu mereka adalah orang-orang atau anggota-anggota masyarakat di luar organisasi, baik yang ada kaitannya langsung dengan lembaga perusahaan kita maupun yang diharapkan atau diprediksi atau diduga ada kaitan dengan lembaga tempat kita bekerja atau perusahaan yang kita organize sedemikian rupa. Saya ambil satu pendapat dari Suhandang. Public eksternal dari perusahaan atau organisasi atau badan atau instansi itu banyak, minimal terdiri dari 5. Dia menyebutnya community public, customary public, consumer public, organisasi masyarakat yang mempunyai kepentingan atau keterkaitan usaha dengan perusahaan itu, dan general public atau khalayak ramai yang berkepentingan dan bersimpati terhadap perusahaan atau lembaganya kita. Teman-teman mahasiswa semuanya, kalau kita kaji lebih jauh, sebenarnya siapa saja yang pantas kita sebut sebagai public eksternalnya sebuah perusahaan atau sebuah lembaga atau sebuah organisasi. Jadi ketika Anda menjadi seorang praktisi PR di perusahaan manapun atau di organisasi manapun, paling tidak Anda bisa paham dan mengerti siapa yang bisa kita jadikan atau yang dianggap sebagai
publik eksternalnya kita, dan itu menjadi acuan akhir untuk dijadikan standar ukuran dalam memproduce sebuah produk ya, atau menghasilkan karya-karya dari lembaga atau perusahaan kita, dan standarnya adalah mereka. Yang pertama kita menyebutnya adalah hubungan dengan pihak pers atau pers relation. Yang kedua adalah government relation atau hubungan dengan pihak pemerintah. Kemudian community atau hubungan dengan masyarakat sekitar tempat di mana organisasi atau lembaga kita berada. Kemudian yang keempat adalah supplier relation atau hubungan dengan para, bahasa kitanya adalah rekanan atau pemasok dari barang yang akan kita hasilkan. Yang tidak kalah pentingnya adalah customer, hubungan dengan customer relation atau hubungan dengan para pelanggan, pengguna jasa atau produk yang menjadi target market dari usaha kita. Kemudian ada consumer relation, yaitu hubungan dengan para konsumen, education relation, hubungan dengan bidang pendidikan. Kemudian terakhir yang bisa juga menjadi standar dari pemikiran dari setiap lembaga adalah terkait dengan hubungan dengan masyarakat umum atau general relation. Karena disadari atau tidak, mereka akan menjadi atau memberikan dampak positif atau sebaliknya buat lembaga atau perusahaan kita. Diterima ataupun tidak, mereka akan jadi pemerhati yang akan memberikan masukan atau sebaliknya. Jadi perlu menjaga hubungan baik dengan masyarakat yang kita sebut dengan general relation. Dan untuk hari ini kita coba bahas beberapa saja, 3 yang dianggap bukan paling penting karena semuanya penting. Tapi untuk bahasan kali ini kita bahas 1, hubungan dengan media atau pers relation. Yang kedua customer relation dengan customer. Dan yang ketiga adalah hubungan dengan pemerintah, government. Apa iya penting, sebegitu hebatnya hubungan dengan pemerintah perlu dijaga? Seperti apa bentuknya? Dan apa pula kaitan, apa keuntungannya? Apakah terjadi atau memberikan dampak buruk atau ada ruginya ketika hubungan lembaga kita, perusahaan tempat kita berada, tidak punya kaitan secara langsung atau tidak dikenal atau malah punya hubungan buruk dengan pihak pemerintah. Siapa pemerintah yang kita maksudkan ini? Nah, ini harusnya jadi pertimbangan. Seperti apa? Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Sekarang kita lihat hubungan dengan pers atau media. Pers mempunyai hubungan yang baik dengan lembaga pers atau media yang akan menyampaikan berita. Ini menjadi sangat penting untuk difikirkan, disiapkan, didesain. Harus ada strategi khusus bagaimana membangun, menjaga, memperbaiki hubungan dengan pers atau media. Sebab kenapa? Mereka mempunyai peranan yang luar biasa penting dalam kemajuan dan perkembangan perusahaan atau organisasi kita, instansi kita menyangkut pemberitaan. Menyangkut pemberitaan baik ataupun negatif, ataupun berita-berita positif. Ingat, berita negatif akan punya nilai jual yang sangat tinggi buat mereka. Jadi kalau tidak punya hubungan baik, Anda bisa berpikir akan seperti apa lembaga kita. Dari dunia jurnalis atau media, atau bagi seorang wartawan sebagai ujung tombaknya, lembaga atau dari sisi media, berita buruk atau berita negatif tentang sesuatu termasuk perusahaan, termasuk produk yang dihasilkan, itu punya nilai jual yang sangat tinggi. Ini ada kaitannya kenapa kita perlu menjaga hubungan baik dengan mereka. Bukan berarti berita-berita yang buruk bisa dibikin positif atau sebaliknya. Setidaknya kalau kita punya kans yang baik, relasi yang baik, hubungan yang baik dengan
lembaga pers tertentu, apalagi semua lembaga pers, termasuk media dan wartawan-wartawan yang ada, biasanya mereka akan lebih cepat melakukan konfirmasi ketika mereka mendapatkan berita negatif. Nah, konfirmasi itu sehingga kita bisa mempersiapkan diri, meluruskan berita sebelum berita itu naik. Apalagi berita-berita negatif yang tidak punya bukti. Nah, itu akan menjadi makanan bagi awak media. Nah, ketika punya hubungan yang baik, mereka konfirmasi, mereka akan cari data dan fakta tentang kebenaran. Tidak main naikkan berita begitu saja. Karena ingat, satu berita ketika sudah naik itu akan menjadi corong informasi, biaya promosi yang gratis sampai ke seluruh penjuru bumi. Dan pada saat berita itu sudah naik, tidak bisa ditarik kembali. Meski ada ulasan kata maaf, tetapi di kuping dan pandangan tingkat kepercayaan dari masyarakat, apalagi mereka-mereka yang terkenai dengan produk, dengan lembaga, dengan perusahaan kita, itu akan susah mengganti paradigma yang sudah masuk ke pikiran dan otak mereka. Ya. Maka buat seorang praktisi PR, penting dan sebuah kewajiban harus bagaimana mendesain, bagaimana strategi, bagaimana melakukan hubungan yang baik dengan para wartawan, dengan para jurnalis, lembaga-lembaga pers. Apakah media cetak, media elektronik, media sosial. Sehingga pemberitaan tentang kita, tentang perusahaan, tentang lembaga, tentang produk kita akan jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan. Dan ketika ada berita yang baik yang akan naik, juga begitu cepat bisa akan kita manfaatkan. Hubungan dengan pihak media atau press relation, paling tidak kita bagi dalam dua konteks. Hubungan kontak formal dan hubungan melalui kontak informal. Kalau lembaga ke lembaga, antara perusahaan dengan badan atau lembaga persnya formal. Tetapi kalau sudah bermain dengan personal, ujung tombak dari pers itu adalah wartawan atau jurnalis, maka manfaatkan, ini yang paling menentukan, manfaatkan relasi atau kontak informal. Maka salah satu syarat yang luar biasa yang mesti harus wajib kudu dimiliki oleh seorang praktisi PR adalah kemampuan komunikasi interpersonal yang baik. Bagaimana membangun relasi melalui komunikasi yang baik, bagaimana membangun kepercayaan dari para wartawan dan jurnalis. Buat wartawan dan jurnalis, hubungan ketika sebuah pemberitaan akan naik akan jauh lebih enak dalam bentuk coffee morning daripada rapat dewan, rapat bersama. Karena buat mereka formal tidak akan menentukan baik buruknya sebuah berita. Tapi justru melalui pertemuan-pertemuan informal, mereka bisa mendetek data dan fakta secara enak untuk dibicarakan, kemudian naik dalam bentuk berita yang jauh lebih akurat dan dipertanggungjawabkan. Lagi-lagi ini soal hubungan, soal kemampuan komunikasi. Maka wajib bagi seorang praktisi PR memiliki kemampuan komunikasi yang handal. Kalau begitu, pertanyaan selanjutnya adalah apa saja bentuk hubungan antara praktisi PR, antara sebuah lembaga, sebuah perusahaan dengan pers? Apa bentuk dari kegiatan yang bisa dilakukan? Nah, bentuk hubungannya antara lain adalah press release, press conference, yang ini selalu dimanfaatkan, press room, ada press tour namanya, ada press reception, dan banyak lagi yang lain. Nanti silakan Anda coba googling, Anda cari, Anda analisis seperti apa yang press release, press conference, press room, reception, dan press tour ini. Tapi paling tidak inilah
5 bentuk minimal yang selalu dimanfaatkan dalam hubungan antara praktisi PR-nya lembaga dengan dewan pers atau lembaga pers atau wartawan atau jurnalis. Perkembangan teknologi untuk saat ini dan pengaruhnya begitu besar yang tidak bisa di-stop terhadap bentuk-bentuk media sekalipun, media massa, media cetak, itu memberikan pengaruh yang besar buat lembaga atau perusahaan kita. Maka kita pun sebagai praktisi PR harus memanfaatkan ini. Liputan yang baik di media akan memberikan pencitraan atau nama baik, nama besar bagi perusahaan kita. Meningkatkan kepercayaan pelanggan dalam memakai produk perusahaan, jasa-jasa yang dihasilkan, SDM-SDM yang dihasilkan oleh sebuah lembaga. Ini akan meningkatkan kepercayaan mereka sebagai pelanggan dalam memakai produk dan jasa yang kita hasilkan tadi. Kemudian menumbuhkan minat pemodal untuk menginvestasikan modalnya pada perusahaan atau lembaga kita. Kenapa? Karena pemberitaan yang naik, citra yang muncul akibat berita-berita yang dinaikkan oleh para wartawan, para jurnalis, semuanya punya nilai jual yang positif. Dan ini memunculkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari pemilik modal. Aktivitas PR keseluruhannya yang tadi kita coba analisis satu persatu, inilah yang menjalin relasi dengan media dan mendapatkan kepercayaan melalui liputan-liputan atau pemberitaan-pemberitaan. Jadi ketika hubungan baik, relasi terbangun dengan lembaga pers, dengan jurnalis, dengan wartawannya sebagai ujung tombaknya, maka hubungan pertemanan yang muncul, hubungan yang baik yang muncul, memudahkan kita untuk mendesain atau duduk bersama, menawarkan diri terkait dengan pemberitaan-pemberitaan yang akan kita lemparkan ke mereka untuk sampai atau dipublishkan ke tengah-tengah masyarakat. Artinya bisa berimbang, bisa dipertanggungjawabkan apakah berita yang didapatkan oleh wartawan atau justru berita yang memang kita ingin tawarkan agar bisa naik di media tempat mereka bekerja. Teman-teman mahasiswa, yang perlu saudara ingat, yang perlu saudara analisis adalah bahwa media relation itu merupakan hubungan dengan media komunikasi dalam rangka melakukan publisitas atau memberikan respon terhadap kepentingan media dengan kepentingan organisasi. Media relation pada prinsipnya juga merupakan bagian dari PR, public relation eksternal, yang mencoba melakukan hubungan atau membangun relasi, membina dan mengembangkan hubungan baik dengan media sebagai sarana untuk komunikasi antara organisasi dengan publiknya untuk mencapai tujuan kita, tujuan organisasi secara keseluruhan, tujuan lembaga atau tujuan perusahaan. Media relation pada prinsipnya membangun relasi, kemudian dikembangkan melalui media untuk menjangkau publik. Jadi kadang-kadang mustahil buat lembaga, buat perusahaan untuk langsung bersentuhan dengan publiknya. Sebegitu besar, sebegitu luas, sebegitu jauh jangkauan publik atau konsumen yang ingin kita kejar. Makanya kita butuh media agar setiap hal yang kita hasilkan, setiap produk dan jasa yang kita produce, itu bisa sampai ke tangan mereka, bisa sampai ke kuping, mata, pikiran, dan perhatian mereka. Melalui tawaran berita-berita yang ditulis dan dipublish oleh pihak media
melalui tangan-tangan dingin para wartawan dan jurnalis tadi. Dan ini pada akhirnya apa? Berita baik akan memunculkan kepercayaan, meningkatkan pencitraan, dan tercapainya tujuan-tujuan individu maupun organisasi. Tapi sebaliknya, hubungan yang tidak baik, kadang-kadang berita buruk, dan memang setelah dilakukan penelusuran, data dan faktanya benar, maka wartawan punya hak untuk mempublish. Meski kadang-kadang tanpa melakukan pembenaran atau meminta penjelasan dari kita sebagai penanggung jawab dari lembaga terkait dengan berita yang akan dinaikkan tersebut. Dan ketika berita buruk itu sudah naik, ini tentu saja akan merusak citra, menurunkan citra, menggagalkan produksi kepercayaan. Sehingga apa? Menggagalkan pencapaian tujuan-tujuan, apalagi tujuan jangka pendek. Dan ini tentu saja mengerikan bagi sebuah lembaga atau perusahaan. Yang mesti diingat adalah menjadikan media massa sebagai partner public relation, praktisi public relation sebuah lembaga atau sebuah perusahaan dalam mengelola arus informasi yang ditujukan kepada publik eksternal secara luas. Maka PR menjadi sumber berita informasi bagi media massa atau wartawan. Media massa sebagai saluran komunikasi dari PR organisasi. Jadi ingat, relasi yang terbangun adalah dengan adanya relasi hubungan baik tadi, PR tetap menjadi sumber berita atau informasi bagi media massa. Sebaliknya, media massa berfungsi sebagai saluran komunikasi dari PR. Jadi mau tidak mau, ini kelihatan sekali hubungan mutualisme di dalamnya. Nggak bisa parsial, nggak bisa berdiri sendiri. Kalau hubungan tidak baik, maka kondisi-kondisi di tengah ini akan menjadi problem. Disinilah peran, kemampuan, skill komunikasi dari PR-nya lembaga untuk melakukan pendekatan kepada media. Ketika ini bersatu, berita akan menjadi lebih baik, lebih enak. Dan pencitraan akan menjadi lebih baik tentang citra perusahaan. Sekarang kita coba lihat bagaimana dengan hubungan dengan pemerintah atau government relation. Dalam kegiatan PR, pemerintah dianggap penting, menjadi sangat penting malah, meskipun tidak terlibat secara langsung. Bukan saja karena pemerintah adalah pengatur negara, pengatur sebuah bangsa, dan pembuat keputusan-keputusan yang sangat penting dan sentral. Tetapi lebih daripada itu, pemerintah biasanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai pengaruh yang luar biasa, yang sangat besar bagi masyarakat, dan punya efek pada keseluruhan kegiatan bisnis. Itu satu yang mesti diingat. Yang kedua, adanya pejabat PR atau praktisi PR yang khusus berhubungan dengan pihak-pihak pemerintah untuk kepentingan perusahaan sebenarnya bukan hal yang dilarang. Negosiasi bisa muncul di situ. Kapabilitas kepentingan juga bisa bermain. Memanfaatkan keadaan itu bukan dalam tanda negatif, tapi bagaimana perusahaan bisa berjalan establis sehingga hadirnya pemerintah tidak menjadi gangguan, tapi justru merespon positif, mendukung. Ini bukan satu larangan, bukan sebuah keharaman, tapi tetap dalam role dan etika bisnis. Nah, pemerintah membutuhkan kalangan perusahaan, begitu juga sebaliknya. Ini mutualisme. Dalam menyukseskan beberapa program yang dibuat untuk kepentingan masyarakat, ini penting buat pemerintah. Gitu juga sebaliknya.
bisnis yang kita lakukan juga penting kaitannya dengan pemerintah karena terkait dengan undang-undang, terkait dengan peraturan yang dihasilkan oleh pemerintah, laws-nya ada di sana. Kadang-kadang bisa menghambat. Ingat ke poin 1 tadi, terdiri dari orang-orang yang mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat sehingga punya kaitan langsung dengan kegiatan bisnis. Anda pikirkan sendiri, apakah penting menjaga hubungan baik dengan mereka? Bayangkan kalau seandainya hubungan kita menjadi tidak baik. Apa yang akan terjadi? Aturan demi aturan, kepentingan-kepentingan yang terjadi akhirnya tidak berpihak kepada kita, dan itu tentu saja menjadi hambatan yang luar biasa. Butuh energi, butuh biaya, butuh pemikiran yang panjang yang lebih besar untuk meluruskan semuanya. Nah, tugas yang diemban oleh praktisi PR dalam kaitannya dengan government relation apa saja? Pasti itu menjadi pertanyaan mendasar buat kita sekarang. Yang pertama, meningkatkan komunikasi dengan pejabat pemerintah dan lembaga tinggi negara. Ingat, bukan menjilat, tapi ada role, ada etika yang mengatur. Ini penting dilakukan pendekatan, bukan berarti menjauhkan diri. Ini ada aturan mainnya. Yang kedua, memantau lembaga pembuat keputusan dan peraturan pada area yang mempengaruhi bidang usaha mereka. Ini tugas yang kedua, memantau lembaga pembuat keputusan dan peraturan pada area yang mempengaruhi bidang usaha mereka. Supaya apa? Ada peraturan-peraturan yang dihasilkan yang tidak berseberangan, yang kalau bisa mendukung dari usaha yang kita lakukan. Ada aturan-aturan yang berpihak dengan kita. Jadi harus komunikasi harus sangat tinggi, hubungan harus sangat baik. Relasi harus sangat luar biasa. I don't know dalam prakteknya akan seperti apa. Tapi yang jelas Anda akan lebih tahu. Dan apa yang terjadi di lapangan, jangan ditiru hal-hal yang negatif dalam tanda kutip, menghalalkan segala cara. Yang ketiga tugasnya adalah mendorong partisipasi para pemilih rakyat pada setiap lapisan masyarakat. Supaya apa? Supaya menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada masyarakat banyak. Yang keempat, mempengaruhi undang-undang yang memiliki dampak yang luas pada ekonomi rakyat dan pelaksanaannya. Artinya dengan hubungan yang sangat baik, kita memberikan masukan-masukan dan pengaruh yang baik bagi pembuat kebijakan tadi, sehingga mampu mempengaruhi undang-undang yang dihasilkan yang seharusnya memang punya dampak pada ekonomi rakyat dan kepentingan pelaksananya juga untuk masyarakat banyak. Yang kelima, meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pembuat keputusan. Ini penting, maka ini menjadi tugas yang diembankan oleh PR. Kemudian yang keenam, mengurangi ketidakpastian karena tidak dapat membaca tanda-tanda peraturan. Kenapa? Kalau kita jauh dengan pemerintah, kita nggak tahu dengan aturan-aturan yang akan keluar. Kita tidak punya sinyal-sinyal positif yang akan bisa membuat kita mengantisipasi berbagai hal. Karena ini kerugiannya tidak sedikit kalau seandainya kita tidak tahu dengan aturan. Tapi dengan relasi yang baik, hubungan yang baik dengan pemerintah, aturan-aturan itu begitu cepat bisa kita dapatkan. Bayangan-bayangannya sebelum aturan itu keluar kita juga bisa mendapatkan. Dan inilah butuhnya negosiasi dengan pihak pemerintah atau pengambil kebijakan. Masih ada beberapa lagi yang menjadi tugas yang diemban oleh PR sebenarnya. Kita percepat saja. Yang ke-6, yang ketujuh adalah mempercepat keluarnya keputusan.
keputusan yang berkaitan dengan operasi perusahaan atau jalannya perusahaan atau establish tidaknya perusahaan atau lembaga kita. Seperti apa? Izin, eksploitasi, hasil alam, dan sebagainya. Ini untuk Anda memang memiliki kaitan secara langsung dengan faktor alam dan lingkungan. Yang kedelapan, meningkatkan pemahaman satu sama lain. Pemahaman Anda dengan pihak pemerintah, pemahaman pemerintah dengan pihak Anda. Kalau kita dengan pemerintah ya melalui kegiatan-kegiatan yang membuat mereka mengerti bahwa kita hadir dan kita ada untuk itu. Dan sebaliknya, pemerintah memberikan tawaran-tawaran berupa kebijakan-kebijakan yang memang berpihak, bukan bertentangan dengan kita atau bisnis yang kita lakukan. Kemudian mendapatkan perlindungan, ini yang paling penting, yang nomor 9. Mendapatkan perlindungan dan pembelaan pada saat perusahaan mengalami atau menghadapi krisis. Kita nggak pernah bisa tebak. Tapi yang jelas dengan relasi yang baik, hubungan yang baik dengan pihak pemerintah, dengan mereka, dengan orang-orang yang memiliki pengaruh yang besar, yang tinggi dalam membuat kebijakan, ini akan memudahkan kita mendapatkan perlindungan sekaligus pembelaan di saat-saat kita mengalami krisis. Sekarang kita sentuh sedikit arti penting hubungan yang harus kita bangun dengan pemerintah. Saya ambil pendapat dari Fraser Moore yang menjelaskan bahwa hubungan pemerintah perlu mendapatkan perhatian ketika Anda atau kita menjadi seorang praktisi public relation atau siapapun dari kita yang akhirnya memiliki sebuah lembaga atau perusahaan. Yang pertama adalah kebijakan pemerintah yang tidak tepat bisa membuat perusahaan menghadapi persoalan atau perubahan biaya yang tidak sedikit. Bahkan biaya-biaya yang tidak terduga yang besarnya melebihi biaya produksi. Perpajakan yang tinggi dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga kita dapat mematikan, sehingga kondisi ini bisa mematikan gerak perusahaan ke depan karena terkait dengan anggaran yang di luar dugaan. Maka ini menjadi penting. Yang kedua, undang-undang atau peraturan yang dihasilkan atau yang dibuat oleh pemerintah dapat membuat banyak pembatasan yang tidak kita inginkan. Bagi apa? Bagi ruang gerak perusahaan kita. Nah, dengan demikian, government relation, hubungan baik dengan pihak pemerintah, khususnya dengan orang-orang yang tadi kita anggap punya pengaruh besar tadi, menduduki posisi yang sangat vital, yang sangat penting. Karena perusahaan dapat memberikan fakta dan bujukan-bujukan kepada pemerintah, kepada parlemen, untuk apa? Untuk melindungi bisnis perusahaan yang kita bangun. Ingat, government relation pada dasarnya dilakukan perusahaan dengan tujuan untuk apa? Satu, mengubah berbagai peraturan yang menyulitkan ruang gerak perusahaan. Sehingga apa? Ruang gerak kita menjadi lebih lebar. Yang kedua, membatalkan rancangan regulasi-regulasi atau aturan-aturan yang sedang disiapkan oleh legislatif atau eksekutif. Jadi kita punya andil, punya kesempatan untuk memberikan masukan sehingga mereka pada akhirnya membatalkan berbagai rancangan regulasi yang merugikan kita, pelaku bisnis. Jadi bisa kita bayangkan seandainya hubungan kita tidak baik. Oh my God. Jadi semakin komunikatifnya PR sebuah lembaga, dan biasanya ini adalah dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan besar. Makanya hubungan dengan pemerintah, that's amazing. Tapi apakah perusahaan-perusahaan yang menengah ke bawah, yang lebih kecil, apalagi perusahaan-perusahaan pribadi tidak membutuhkan? Perlu. Tapi mungkin dayanya yang tidak sekuat itu. Tapi perlu. Nah, nanti kita lihat seperti apa yang kita bisa lakukan, bisa kita mulai. Lobby, negosiasi. Ini menjadi dua unsur yang jadi kekuatan paling besar yang harus dimiliki oleh praktisi PR perusahaan atau lembaga. Sebuah keharusan yang mesti diperhatikan dalam kegiatan government relation.
lewat lobby, lewat negosiasi. Bukan berarti segala sesuatu bisa dibeli. Ingat yang saya bilang tadi, ini masih kaitannya dengan etika moral. Role-nya tetap di sana, bukan mencilat, bukan membeli, bukan untuk kepentingan, tapi demi lembaga. Karena itu meski lobby perlu dan ditujukan untuk perusahaan atau lembaga, itu kita lakukan pada orang-orang yang tadi kita anggap orang penting yang punya pengaruh besar dalam pemerintahan, maka dilakukanlah secara profesional, masih dalam role dan aturan-aturan dan etika moral yang tidak bertentangan. Ingat, tidak atau tidak boleh menghalalkan segala cara. Regulasi dan niat baik, aturan-aturan main, etika-etika moral dalam bisnis, etika-etika bisnis tetap harus dijunjung tinggi. Terus apa fungsi? Fungsi dari government relation sehingga menjadi satu keharusan, satu kondisi vital yang mesti dilakukan oleh praktisi PR-nya sebuah perusahaan atau lembaga. Yang pertama adalah predictable, agar masa depan perusahaan kita, lembaga kita, organisasi kita dapat diprediksi perjalanannya. Dapat diprediksi bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah sangat menentukan bagi keberlangsungan perusahaan sehingga kita tahu arah dan tujuan kita akan sampai di mana. Bagian mana yang mesti diperbaiki, bagian mana yang mesti dirubah. Perjalanan itu sudah bisa diantisipasi jauh-jauh hari. Jadi bukan tidak terduga, dengan hubungan dan relasi yang baik semuanya masih bisa dalam role dan aturan sehingga perjalanan kita tidak terganggu dalam kaitannya dengan bisnis, perjalanan bisnis perusahaan. Yang kedua fungsinya adalah untuk accountable. Accountable berarti kondisi perusahaan harus dipertanggungjawabkan. Kebijakan perusahaan mengenai pajak, satu, wajib, intensif, perburuhan dan lain sebagainya, itu sangat menentukan perusahaan. Nah, itu bentuk kerjasama yang kita bisa lakukan. Pajak tetap dibayar, aturan-aturan yang ditetapkan, regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, itu adalah bagian atau bentuk-bentuk dari accountability kita sebagai pihak lembaga yang hidup di sebuah bangsa atau negara, tentu mengikuti aturan dan regulasi yang ada. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan legislasi. Legislasi berarti kaitannya dengan peraturan perundang-undangan, pendekatan terhadap eksekutif dan legislatif. Ini menjadi penting. Agar apa? Agar kebijakan pemerintah dan perundang-undangan yang akan dihasilkan bisa menjamin masa depan dan kelangsungan hidup perusahaan atau lembaga kita. Berarti terkait dengan nyawa. Terkait dengan nyawa lembaga atau perusahaan. Kelihatannya tidak akan secara langsung, tetapi ternyata dampaknya just amazing. Maka ingat, para praktisi PR bangun dan ciptakan, benahi, perbaiki kerjasama dengan pihak pemerintah atau government relation. Ingat, dalam konteks ini ya, bukan hal yang lain. Nggak ada kaitannya dengan politik, nggak ada kaitannya dengan membeli satu kepentingan. Kaitannya adalah dengan perusahaan. Perlu kerjasama karena kaitannya dengan regulasi dan aturan main. Jangan salah paham. Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Bagian terakhir dari perbincangan kita hari ini, siapa yang kita sebut sebagai external relation. External relation yang terakhir, meskipun banyak, tapi kita akan kaji 3 tadi. Yang pertama media sudah, media relation. Yang kedua adalah government relation. Dan yang ketiga adalah kita bincangkan terkait dengan hubungan customer relation. Ini dalam rangka apa? Customer relation meningkatkan loyalitas
kualitas, mempertahankan pelanggan lama, mencari dan mendapatkan pelanggan baru. Kemudian memperkenalkan produk-produk dengan kualitas-kualitas yang memang punya jaminan. Bukan hanya cerita atau janji, tapi memang memberikan bukti. Kalau kita bilang hasil lulusan kita kalau untuk perguruan tinggi adalah lulusan-lulusan atau SDM yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan bahasa Inggris yang keren, akademik yang oke. Kalau khusus untuk LPTK, cara mengajarnya oke, berhubungan dengan keterampilan mengajar yang baik, maka bukti itu tinggal dilihat di lapangan. Maka hati-hati mengubah janji. Kalau tidak ada bukti, maka selesai. Itu akan menjadi citra buruk bagi lembaga atau perusahaan atau perguruan tinggi yang kita kelola. Fokus utama customer relation itu adalah customer satisfaction, kepuasan pelanggan. Maka dua bentuk lainnya adalah untuk memperkenalkan produk, dan yang terakhir adalah penanganan keluhan-keluhan dari pelanggan. Jadi setiap keluhan bukan untuk dihindari atau dijauhi, tapi dikelola sedemikian rupa. Jangan hanya memberikan senyuman pada saat orang membeli, pada saat orang memanfaatkan, pada saat orang lain atau customer memberikan keuntungan, tapi pada saat mereka memberikan keluhan, pada saat mereka merasa keberatan atau memberikan kritikan terhadap produk-produk yang kita hasilkan, harus dikelola dan terima dengan lapang dada, tetap dengan senyuman yang memikat seindah senyuman yang pertama tadi. Nah, contoh hubungannya dengan pihak pelanggan itu apa? Dengan customer memberikan ucapan selamat, apakah selamat ulang tahun, selamat peresmian, selamat hari raya, macam-macam. Kemudian apakah itu berupa kiriman kartu, atau sekarang ini lewat media sosial dengan WA, dengan IG, dengan Twitter, macam-macam. Atau juga mengirimkan papan bunga, ucapan selamat, ucapan peresmian, dan segala macam. Yang kedua bentuk hubungan dengan customer relation atau pelanggan tadi adalah memberikan ucapan yang macam-macam tadi. Selamat tahun baru juga termasuk di dalamnya, termasuk ketika memang ada pihak-pihak keluarga yang menikah. Kadang-kadang simpel sih sebenarnya, tetapi customer ini akan bertahan, gila, ternyata urusan-urusan sekecil ini gue diperhatikan gitu loh. Misalnya pemberian kalender, pemberian buku telepon, pemberian notebook, melakukan publisitas, apalagi ya, banyak hal yang bisa dilakukan dalam rangka membina hubungan baik dengan pihak customer, seperti memberikan diskon, memberikan potongan harga khusus, bukan diskon secara umum, tapi diskon khusus buat pelanggan-pelanggan yang notabene dalam tanda kutip adalah orang-orang yang sudah sangat sudah menjadi pelanggan tetap. Dan termasuk adalah memberikan layanan customer satisfaction tadi. Ini inti utamanya, customer satisfaction, sehingga ketika mereka komplain pun komplain diterima dengan sangat baik, dicarikan solusi dengan sangat baik pula tanpa merugikan kedua belah pihak. Hubungan dengan customer ini menjadi akhir dari kegiatan proses pembelajaran kita secara virtual untuk hari ini. Tapi ingat, customer ini adalah tujuan utama dari perusahaan manapun ketika menghasilkan SDM, namanya jasa, atau perusahaan-perusahaan menghasilkan produk. Karena customer, mereka yang akan memanfaatkan, yang akan mendatangkan keuntungan, mereka yang akan membeli. Jadi bagaimana ketika layanan tidak luar biasa ke mereka, pada saat mereka merasa terabaikan, merasa tidak dilayani, mereka akan begitu gampang untuk berpindah haluan, berpindah ke perusahaan lain. Jadi menjaga kesetiaan mereka menjadi cikal bakal utama yang harus didesain, dikelola, kemudian dibangun dalam bentuk strategi-strategi khusus yang harus diperhatikan oleh sebuah perusahaan atau lembaga melalui tangan-tangan dingin atau kehebatan-kehebatan dari para praktisi PR mereka. Jadi sangat ditentukan kehandalan atau siapa PR-nya lembaga.
Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat dan dampak baik untuk Anda ketika Anda jadi PR sebuah lembaga dimanapun, atau memang Anda menjadi seorang manajer, menjadi pengelola sebuah perusahaan atau lembaga. Tidak ada yang bisa tebak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanif Al-Qadir pamit. Sampai jumpa.